Disebutkan dalam hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku di mana?" Nabi mengatakan, "Ayahku dan ayahmu di neraka." Berarti Nabi menjelaskan dalam satu hadis ayahnya di neraka. Lah inilah jadi permasalahan sebagian orang berpegang dengan ini hadis. Dan hadis sahih, alasannya hadis sahih. Oh Masya Allah, ini harus kita pegangi. Ternyata ulama sangat mudah yang ngerti bagaimana cara beristimbat. Cara memahami firman, cara memahami hadis. Dalil itu banyak. Jika kita menemukan dalil itu berbeda, biarpun itu dikatakan hadis itu misalnya sahih dan sebagainya, kita harus mengukur tentang kesahihan hadis tersebut jika berbeda karena sesuatu yang lebih kuat lagi. Makanya biarpun sesuatu tersebut dianggap sahih, hadis itu kan jadi martabat adillah kini martabat dalil. Dalil yang paling kuat adalah dalil yang qat'iyul wurudi, qat'iyud dalalah. Terkumpul dua hal. Pertama, dalil itu pasti benar datangnya karena mutawatir. Mutawatir itu nggak mungkin seperti Al-Quran, nggak mungkin salah. Pasti benar dari Allah, dari Rasulullah. Dan beberapa hadis mutawatir. Kemudian dalalahnya qat'iyah. Maknanya jelas, tidak akan berbeda pendapat. Maka untuk golongan yang pertama ini yang martabat pertama, martabat paling tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan dalil ini. Nah kalau ternyata nanti ada dalil di bawahnya bertentangan dengan dalil ini akan ditinggalkan begitu saja. Nah hadis tentang ayah Nabi di neraka itu hadis ahad. Jadi memang sahih, hadisnya sahih, tapi tidak sampai derajat mutawatir. Tidak sampai derajat yang pasti tidak boleh orang mengingkarinya, enggak. Nah, berarti ini adalah hadis ini di bawah kekuatan Al-Quran otomatis. Dibang bersama-sama dari Allah. Dan di dalam Al-Quran ada satu ayat, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dengan tegas Allah menjelaskan, Maha Kasih Allah itu Allah tidak menghukum satu kaum sampai akan datang utusan Nabi di tengah-tengah mereka. Jadi kalau di sebuah kampung, kalau kita menemukan satu kaum yang tidak ada nabinya, maka Allah tidak akan menghukum mereka. Dan sementara kita juga tahu bahwasanya setiap nabi diutus untuk kaumnya. Kepada Madian Nabi Shu'aib, Thamud ada sendiri. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel dan sebagainya. Jadi setiap nabi diutus untuk kaumnya. Jadi yang tidak mendapatkan nabi dan utusan, wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa mereka. Tidak akan Allah hukum mereka. Tidak akan Allah masukkan neraka. Seperti orang yang faham misalnya, orang gila nggak akan masuk neraka. Anak kecil mati sebelum balik, sebelum faham dengan akalnya, maka dia tidak akan masuk neraka biarpun anaknya orang kafir. Ayo. Itu kan maha kasihnya Allah. Dan maha adilnya Allah. Anaknya orang kafir mati kecil, dia nggak akan disiksa oleh Allah. Karena dia tidak bisa disifati sebagai seorang yang mengingkari Allah. Karena masih kecil dia. Atau orang gila dari kecil gila. Termasuk orang hidup di hutan belantara yang nggak pernah sampai kepadanya dakwah, biarpun hari ini. Apalagi zaman itu. Sekarang tanyakan, siapakah Nabi yang diutus untuk ayahanda Nabi Sayyidina Nabi SAW? Itu loh. Jadi kita harus paham dan ngerincinya semacam ini untuk membangun prasangka baik kepada Nabi dan sangat mudah. Sehingga ayat Al-Qur'an wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa, itu didahulukan daripada hadis yang mengatakan ayah Nabi ada di neraka. Maka ayah Nabi di neraka dipinggirkan, tinggal tersisa ayat Allah tidak akan menyiksa ayah ibu dan Nabi. Selagi tidak disiksa di neraka adalah tempatnya di surga. Selesai. Berarti kembali kepada yang disebutkan oleh baginda bahwasanya Nabi akan lahir dari wanita mulia, dari laki-laki mulia, wanita mulia, laki-laki mulia, kan begitu selang-seringnya. Ke laki-laki, laki-laki dititipkan ke rahim wanita mulia. Kemudian setelah itu lahir laki-laki mulia, rahim mulia, laki-laki mulia, rahim mulia, sampai dari Sayyidina Adam sampai baginda Nabi SAW. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.